Hari ini kita mau ngobrolin hal yang sering banget bikin orang bete. Ada yang suka, ada juga yang malas banget. Yap, politik. Tapi tunggu, jangan kabur dulu. Politik itu bukan cuma soal kursi DPR atau debat capres kok. Tapi nyambung banget sama hidup kita. Dari harga bakso sampai aturan sekolah, semua ada hubungannya. Makanya, di video kali ini kita bakal bahas 3 hal penting, yaitu tentang perilaku politik, partisipasi politik, dan pendidikan politik. Tenang, kita bahasnya santai aja kok. Jadi, let's go! Kamu pernah kepikiran nggak, kenapa sih orang ada yang peduli banget sama politik, ada juga yang cuek, bahkan benci banget sama politik? Iya benar, padahal politik itu nyambung banget sama hidup kita loh. Dari peraturan sekolah, harga sembako, sampai cara kita milih pemimpin. Nah, makanya mending kita ngobrolin 3 hal penting deh. Perilaku politik, partisipasi politik, sama pendidikan politik. Biar jelas hubungannya ke kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, soal perilaku politik. Singkatnya, ini sikap atau cara orang merespon politik. Ada yang aktif banget sampai ikut organisasi, rajin debat isu politik, sampai kritis di medsos. Ada juga loh yang pasif, alias ya ikut aturan aja, tapi nggak mau ribet. Dan nggak sedikit yang apatis. Pokoknya cuek. Politik kotor. Gua nggak peduli. Nah, kenapa bisa beda-beda? Banyak faktornya. Pendidikan juga jelas berpengaruh. Makin tinggi pendidikan, biasanya makin kritis. Keluarga juga bisa nulari nilai politik sejak kecil. Terus ada faktor media sosial yang bisa membentuk opini. Jangan lupakan faktor ekonomi juga. Kalau lagi kesulitan ekonomi, kadang orang mikirnya yang penting perut kenyang dulu, urusan politik mah belakangan. Intinya, perilaku politik itu kayak cermin. Dari situ, kelihatan seberapa peduli dan gimana cara masyarakat ngadepin politik. Kedua, ada partisipasi politik. Ini udah menjadi level aksi nyata. Misalnya nyoblos ketika pemilu, ikut rapat warga, gabung organisasi, bahkan nyalek. Partisipasi politik juga ada bentuknya loh. Yang pertama, yang konvensional, kayak nyoblos, gabung partai, sama diskusi formal. Sedangkan yang kedua, yaitu non-konvensional, itu kayak demo, bikin petisi, atau kampanye di medsos. Singkatnya, tanpa partisipasi, demokrasi cuma jadi formalitas doang. Dan yang terakhir, ada pendidikan politik. Ini ibaratnya bekal supaya kita mengerti hak, kewajiban, dan peran kita di dunia politik. Dan pendidikan politik itu nggak cuma dari sekolah, bisa dari keluarga, nongkrong bareng sama teman, atau bahkan scrolling media sosial. Betul, tujuannya supaya masyarakat jadi lebih kritis, nggak gampang termakan hoax, dan bisa bikin keputusan yang rasional. Jadi, nggak asal milih cuma karena uang atau bahkan ikut-ikutan. Kalau pendidikan politiknya kuat, masyarakatnya juga bisa menjadi pengawas sekaligus penggerak politik yang sehat. Sebenarnya, 3 hal ini tuh saling terkait satu sama lain. Jika pendidikan politiknya baik, maka bisa ngebentuk perilaku politik yang sehat. Terus, perilaku politik yang sehat juga bikin kita terdorong nih buat ikutan berpartisipasi. Hasilnya membuat partisipasi masyarakat menjadi tinggi dan juga demokrasi semakin kuat. Kayak lingkaran yang terus berputar, saling nyambung, dan saling menguatkan. Jadi, jangan pernah mikir politik itu jauh dari hidup kita ya. Semua kebijakan pemerintah, ujung-ujungnya pasti balik lagi ke kita juga. Perilaku politik itu nunjukin bagaimana sikap kita terhadap negara. Partisipasi itu aksi nyata kita.
Dan pendidikan politik adalah bekal agar kita gak gampang dibodohi. Kalau kita peduli, ngerti, dan bahkan ikut terlibat, politik bisa jadi alat buat bikin Indonesia menjadi lebih baik lagi. So, mulai sekarang jangan cuek ya. Politik itu urusan kita semua. Jadi intinya, politik itu bukan sesuatu yang jauh dari kita. Perilaku politik nunjukin siapa kita. Partisipasi politik bikin suara kita didengar. Dan pendidikan politik jadi kunci agar kita gak gampang dimanipulasi. Kalau tiga hal ini jalan bareng, masyarakat bisa lebih kuat dan negara kita bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi, jangan cuek karena masa depan politik ya ada di tangan kita sendiri.